Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Daniel Arsa, Eskom MSI, dan Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Transformasi Digital kelas R2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi tahun 2020. Serta yang kami hormati teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan dan mendengarkan presentasi kami pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Suci Afrianita, rekan saya Iin Dwi Novitasari, Melita Melani Putri, Elora Aulia, Astrid Grinike MS, dan Dwi Dayanti. Kami merupakan mahasiswi dari program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baiklah, kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema pendataan dengan konsep pembahasan yaitu System Thinking, konsep pendataan, contoh penerapan pendataan, dan solusi dalam pendataan yang akan dijelaskan pertama kali oleh rekan saya dalam System Thinking, yaitu Elora Aulia. Kepada Elora, saya persilahkan. Baiklah, pertama kita harus mengetahui apa itu System Thinking. Nah, yang pertama sistem. Sistem ialah kumpulan dari beberapa komponen yang saling bekerja sama dengan menjalankan fungsinya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada thinking. Thinking adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti berpikir. Ialah kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Kegiatan berpikir juga melibatkan seluruh pribadi manusia dan juga melibatkan perasaan dan kehendak manusia. Menurut Peter Singer, sistem thinking adalah suatu kerangka kerja untuk melihat keseluruhan proses, melihat hubungan saling berkaitan, dan mengenali pola-pola daripada melihat potret terpotong yang statis. Sistem thinking memiliki syarat, yaitu syarat awal. Syarat awal untuk memulai sistem thinking adalah adanya kesadaran untuk mengapresiasi dan memikirkan sesuatu kejadian sebagai sebuah sistem. Lalu yang kedua akan dibacakan oleh Astrid. Saya persilahkan. Slide-nya atas keterkaitan elemen-elemen yang mempengaruhi kinerja. Yang kedua, menjadi bahasa bersama untuk dialog tentang struktur dan proses sistem. Yang ketiga, memetakan dan simulasi apa yang dihadapi bersama. Yang keempat, ada fenomena dasar yang berkembang dengan memerhatikan interaksi dari berbagai yang berkaitan. Yang kelima, ada penyelesaian masalah dengan pendekatan antar disiplin yang bekerja sama secara sinergis sebagai pemecah masalah. Dan yang terakhir, adanya keterbukaan menerima hal-hal baru yang berkembang cepat untuk meningkatkan efektivitas dan dari keluarga dan organisasi. Selanjutnya, contoh penerapan pendataan yang akan dijelaskan oleh Iin Dwi Novitasari. Kepada Iin, saya persilahkan. Konsep pendataan. Secara umum, menurut Biro Pusat Statistik, pengertian pendataan adalah proses pembuktian yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Secara teknis, pengertian pendapatan adalah proses yang lebih berkaitan dengan pengumpulan secara empiris. Menurut penulis, pendataan dapat diartikan sebagai proses pembuktian dari hasil penelitian dan lebih dikaitkan dengan pengumpulan secara empirisnya. Selanjutnya, contoh penerapan pendataan akan dijelaskan oleh Melita Melani Putri. Kepada Melita, saya persilahkan. Contoh penerapan pendataan, masalah pendataan bantuan bagi warga miskin. Berbagai program perlindungan sosial bagi warga miskin di Kota Malang dan Indonesia belum tepat sasaran. Selain itu, terdapat permasalahan pendataan warga miskin antara Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, serta aparatur pemerintah daerah seperti Dinas Sosial, Kelurahan, BPS, belum terpadu menjadi masalah sebab banyak ditemukan beberapa masalah. Terdapat perbedaan data angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik dan penerima bantuan iuran di Kota Malang. Hingga saat ini belum ada data terpadu di Kota Malang untuk sejumlah penerima bantuan program perlindungan sosial sebab data yang muncul seringkali berulang. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu solusi dan usulan yang dapat kami berikan dalam masalah pendataan yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Kepada rekan kami Dwi Dayanti, saya persilahkan. Oke, selanjutnya adalah solusi dan usulan. Perlu diperhatikan bahwa data penerima bansos tunai diberikan kepada mereka yang benar miskin, yang terkena dampak atau resiko pandemi dan tidak termasuk terdaftar pada penerima bantuan lainnya, sehingga tidak ada penumpukan penerima bantuan.
perlu diperhatikan bahwa data penerima bansos tunai diberikan kepada mereka yang miskin yang terkena dampak atau resiko pandemi dan tidak masuk terdaftar pada penerima bantuan lainnya, sehingga tidak ada penumpukan penerima bantuan. Sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kesadaran masyarakat yang sudah mampu, yang dulu terdata penerima bantuan, dan sebaiknya bisa melaporkan diri agar data dirinya bisa dihapus dan digantikan dengan warga lainnya. Oleh sebab itu, tim verifikasi dan validasi data setiap daerah sangat berperan penting dalam menentukan kelayakan penerima manfaat agar tepat sasaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari hasil presentasi kami menarik kesimpulan yaitu, menurut Peter Singh, sistem thinking adalah suatu kerangka kerja untuk melihat keseluruhan proses, melihat hubungan saling keterkaitan, dan mengenali pola-pola daripada melihat potret terpotong yang statis. Sistem thinking dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memahami suatu permasalahan secara keseluruhan dan akurat sebelum bertindak, sehingga bisa mengajukan pertanyaan yang lebih baik sebelum melompat ke kesimpulan. Syarat awal untuk memulai sistem thinking adalah adanya kesadaran untuk mengapresiasi dan memikirkan sesuatu kejadian sebagai sebuah sistem atau sistem approach. Sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta. Secara teknis, pengertian pendataan adalah proses yang lebih berkaitan dengan pengumpulan secara empiris. Menurut penulis, pendataan dapat diartikan sebagai proses pembuktian dari hasil penelitian dan lebih dikaitkan dengan pengumpulan secara empiris. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Salah satu contoh yang kami ambil dalam masalah pendataan yaitu masalah pendataan bantuan bagi warga miskin, di mana terdapat perbedaan data angka kemiskinan oleh Badan Pusat Statistik dan penerima bantuan iuran di Kota Malang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah berkenan untuk menyaksikan dan mendengarkan presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan langsung tuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Saya, perwakilan dari kelompok 2 dengan tema konsep pendataan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.